Kali ini kita sudah kedatangan seorang praktisi dari sebuah yayasan yang bernama Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Mereka ini fokus kepada pendidikan dan kesehatan masyarakat, terutama fokusnya ini kepada zat-zat adiktif. Kita sudah kedatangan abangku ini, Bang Steve John. Apa kabar, Bang? Baik, baik, makasih. Sehat ya? Baik, baik. Gimana nih? Selama pandemi Sehat, berarti sehat selama selalu. pandemi berarti nggak ada libur ya? Masih tetap keliling? Tetap. Cuma memang banyak kegiatan jadinya kita alihkan via online ya. Iya, Via harus begitulah. online, misalnya kayak training, ya gitu sih. Ya kita usahakan nggak jadi kendala lah, karena kan namanya layanan kan harus jalan terus bro. Betul, setuju. Gitu. Dan Ya, kita juga berterima kasih untuk itu, tetap ada orang-orang yang peduli ya. Bahkan di skala pandemi ini tetap ada yang tetap mengambil ya. resiko juga untuk tetap mengedukasi. Terima kasih Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Bang, sebelum kita ngobrol Ya. lebih lanjut, boleh nggak Abang ceritakan dulu Lingkaran Indonesia Peduli ini sebetulnya yayasan yang seperti apa? Silakan. Oke. Eh, kita sebenarnya relatif masih muda ya, 2017 Mhm. didirikannya, tapi kita nih terdiri dari praktisi-praktisi yang stok lama sebenarnya. Stok Oke. lama, cuma kita punya visi misi baru sehingga kita dirikan lembaga ini. Mhm. Karena memang eh, paradigma yang terjadi di negara kita ini kan cenderung lebih fokus sama rawatan, Oke. sama rehabilitasi terkait Ya, dengan penggunaan zat-zat adiktif gitu ya, sehingga ya. kita tuh ngelihatnya, oh berarti kalau cuman fokus di rehab aja, sama aja dalam tanda kutip nih, kita mengizinkan orang untuk tetap menggunakan. Yang penting Yes. masuk rehab gitu ya, udah gitu kan. Nah, sehingga kita mulai ngambil spesialisasinya gitu untuk pencegahan. Mhm. So, untuk people who do not use gitu ya. Mhm. Gimana caranya kita tekan inisiasi penggunaan itu di generasi muda. Sehingga ya mudahnya jangan sampai mereka masuk rehab lah gitu bro ya kan. Ya, ya, ya. Mereka banyak potensi, banyak kesenangan lain di dunia ini gitu. Jadi kita lebih ke bakat potensi gitu dengan life skill training untuk Mhm. anak sekolah, Mhm. generasi muda. Mhm. Terus kemudian untuk individu-individu yang pulang dari rehab, gimana caranya mereka nggak balik lagi. Sehingga kita juga eh, konsisten gitu ya, mengadakan recovery support group, bikin recovery camp gitu ya kan, bekerjasama dengan satu universitas, dengan lembaga pendidikan lainnya gitu ya, gimana Mhm. caranya teman-teman yang emang mau pulang itu tidak kembali menggunakan, tapi kita mengakselerasi proses pemulihan mereka, seperti itu sih bro. Oke, Ya. berarti ini model penanganannya Lingkaran Indonesia Peduli ini sendiri kurang lebih seperti apa, Bang? Untuk yang mana? Untuk yang baru pulang? Penanganan Untuk orang yang sudah sosial menggunakan? untuk, baik yang sudah menggunakan maupun, kepada preventifnya itu? Oke, kalau preventif memang kita lebih kepada life skill training ya. Kita Mhm. mempertajam keterampilan sosial mereka karena kan eh, kalau kita lihat yang terjadi gitu ya, selain data, kita nggak usah bahas data lah kebanyakan gitu ya. Mhm. Umumnya kan anak-anak muda ini menginisiasi satu perilaku nasihat itu kan karena ada sesuatu yang dia tidak bisa presentasikan itu, dia nggak bisa misalnya dia kurang mampu bergaul misalnya gitu Mhm. ya, Mhm. Mhm. komunikasi dia tuh nggak efektif gitu ya, dia ketemu orang terutama orang baru, Mhm. dia punya hambatan di situ untuk ngobrol misalnya gitu ya. Nah sehingga Oke. kita pertajam itu Mhm. kemampuan komunikasinya. Terus ada lagi dari segi harga diri nih ya, Mhm. harga diri bukannya selfish bukan, tapi maksudnya kita bangun dia punya percaya diri supaya dia mampu juga menghargai dirinya. Oke, saya memang tidak merokok, tapi itu tidak menurunkan nilai saya sebagai generasi muda, gitu misalnya, gitu kan. Karena Ya, kan banyak peer pressure nih kalau di anak muda ini, gitu kan. betul Ah, sekali. ya, ya, you don't smoke, you are not one of us lah, gitu kan. Nah itu Ya, ada ya. sering terjadi, ya Mhm. kan. Nah itu juga kita pertajam tuh. Gimana sih caranya kamu membangun harga diri kamu dalam artian positif. Mhm. Terus kemudian ada juga kita pelatihan asertif nih. Bagaimana Mhm. dia punya sikap tegas. Bagaimana saya, oke, kamu tetap teman saya, walaupun kamu menggunakan, tapi saya tidak menggunakan, Mhm. gitu ya. Jadi dia tidak, dia bisa menjawab, bisa melihat masalah itu dengan sehat.
gitu ya. Sehingga dengan dia punya kemampuan tegas itu, dia pun bisa mengambil keputusan yang sehat, bro. Ya. Gitu ya. Kita latihkan juga tuh kepada anak-anak ini. Bagaimana sih apa yang sehat, apa yang enggak, mana yang berkontribusi dalam rangka membangun karir akademis mereka, gitu ya. Gimana sih, apakah penggunaan zat adiktif itu berkontribusi sama pencapaian cita-cita apa tidak, kan gitu ya. Nah, Ya. itu kita create mereka, tidak jadi two-way traffic communication juga, jadi interaktif sekali gitu. Jadi tidak hanya kita datang lecture menyatakan misalnya narkoba gitu ya, narkoba Ya. tuh bahaya, nggak gitu ya. Mhm. Jadi kita lebih bagaimana mengajak mereka membangun satu kerangka berpikir yang sehat gitu. Drugs di mana aja di muka bumi ini ada, Mhm. temen yang menggunakan ini selalu ada, tapi bagaimana Anda bisa memilih, nah gitu sih. Oke, itu soal yang preventifnya ya. Kalau misalnya Ya, untuk preventif. mereka yang pernah direhab terus kemudian mereka udah keluar dari rehab, bagaimana kemudian untuk mencegah mereka ini supaya nggak direhab lagi gitu? Oke, nah kalau untuk teman-teman yang pulang gitu ya, Mhm. umumnya kan saya sering katakan juga sama orang tua, karena orang tua kadang punya pikiran gini, anak ini dimasukin rehab seperti masuk bengkel, bro. Mmm. Ya, Ya. pokoknya dimasukin, di fix him, pulang selesai dia udah bisa dia bisa produktif gitu ya. Padahal kenyataannya beda banget gitu ya. Justru orang yang pulang dari rehab, sering saya ingatkan kepada orang tua, justru dia keadaannya lebih buruk dalam tanda kutip. Rentan kali Buruknya ya? itu gini, ya buruknya itu gini, dia selama bertahun-tahun menggunakan sesuatu untuk mengatasi sesuatu. Iya. Terus kemudian masuk rehab nih, 3 Mhm. bulan dipaksa untuk berhenti. Nah, bisa saja dalam waktu 3 bulan itu dia belum dapat jawabannya. Mhm. Kemudian dia pulang, Mhm. ya pulang menghadapi dunia ini dengan sesuatu yang dia belum mampu selesaikan. Ya, Mhm. bisa jadi kegagalan di masa lalu gitu ya, eh, guilty feeling di masa lalu yang dia tidak bisa cope secara sehat, nah, makanya dia terlibat dengan penggunaan Mhm. gitu ya. Nah, jadi eh, kita punya program namanya coaching itu lagi, balik lagi kita coaching dia, bakat potensinya dia. Kita juga bekerja sama dengan psikolog gitu ya, biar ada talent mappingnya. Sebenarnya Anda ini mau kemana sih? Ya Mhm. kan kadang-kadang ada yang ya saya sebenarnya mau main drum, bro. Tapi orang tua saya maunya saya jadi pegawai negeri. Nah, misalnya kayak gitu kan. Iya, iya. Nggak Kayak ketemu orang gitu tua kan. pada Nah, umumnya lah ya? yes, ya. Ya, ya, Terus ya. kadang-kadang juga orang tua itu nggak salah. Namanya orang tua itu dia menjalani satu proses akademis sampai berkarir itu kan, itu yang dia tahu. Enggak, ini Mhm. yang paling benar. Kamu Mhm. kuliah, hukum, jadi pengacara, udah itu yang akan menjamin hidup kamu. Nggak salah juga. Ya. Nah, tapi kan namanya anak ya, anak kan lain-lain juga nih. Ada yang bakatnya seni, ada yang bakatnya ilmu terapan, jadi pilot kah, jadi pelaut kah, kan gitu ya. Nah, ini Ya. macam-macam gitu ya kan. Nah, jadi biasanya saat di coaching kita itu kita probing itu sambil tetap ya ada coaching untuk gimana sih mengelola masalah, gimana sih mengelola emosi, Mhm. your anger management, your time management, your money management, karena umumnya orang yang terlibat penggunaan ini kan pola pikirnya terganggu, pola hidupnya itu terganggu gitu ya Mhm. kan. Dia ngambil keputusannya itu udah sering di luar akal sehat kalau kata orang-orang normal nih gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Gitu ya. Ya kayak gitu sih Oke. gambarannya ya. Ini sebenarnya menarik sekali ya apa yang lu bilang tadi, terutama di Hmm. di poin bahwa memang yang paling sering kita dengar adalah let's say kita ambil contoh narkoba ya. Jangan pakai Hmm. Hmm. narkoba karena nanti narkoba merusak masa depan, nanti narkoba merusak hidupmu dan sebagainya. Jadi ada Hmm. kata Hmm. nanti di situ. Jadi Ya, seolah-olah ya. kayak itu apa hasilnya tuh akan seperti ini. Tapi untuk sampai jangan pakai narkobanya sendiri tuh gue pribadi juga merasa bahwa kita kurang menggemborkan preventifnya itu tadi yang lu bilang ya. Betul, betul. Betul, memang iya. Karena ada satu praktek yang saya kebetulan di Pokja BNN juga, Mhm. sering juga saya diskusi gitu sama teman-teman kan. Kadang-kadang mereka masih pakai pola lama, pola Ya, yang di Amerika itu dimulai tahun 1980, yaitu mhm. stop narkoba. Ya, Stop narkoba ini macam mana stop narkoba? Apalagi kita bawa pesan itu ke anak-anak sekolah yang emang nggak ada yang menggunakan. Di situ mungkin baru ngerokok, baru aha, mulai pacaran, apalagi zaman sekarang anak sekarang umumnya game online ya, iya, PUBG dan lain-lain kan gitu ya. iya, Nah, buat mereka ini pesan yang absurd gitu. Stop apa om? Orang nggak ada yang pakai di sini, kira-kira bisa jadi begitu.
Ya Iya kan gitu iya iya ya. iya iya iya. Itu juga. Terus kemudian narkoba bahaya. Karena kadang dibawa nih seorang who recover very well gitu ya, dibawa ke sekolah tuh testimoni, testify gitu Mhm, ya. Ya mhm. saya dulu pengguna kayak zamannya artis ada satu yang pernah ketangkep dulu ya, Iya ketangkep. Nah, itu teman-teman saya di BNN bawa dia keliling tuh semacam roadshow. iya. Ini yang mau ditampilkan pesan yang mana gitu. Bahwa BNN berhasil atau gimana gitu. Karena itu pesannya akan backfiring. Yes. Karena anak-anak itu kan ngeliatnya, wah keren juga brother itu ya. Udah ancur-ancuran masuk TV, bisa sembuh loh. Malah dia berbicara dengan kita di panggung sekolah, jangan pakai dan lain-lain. Nah Oke untuk oke. anak muda pesannya akan bias. Berarti nggak bahaya. Saya tinggal pakai, begitu saya udah bermasalah, saya tinggal ke BNN gitu ya, direhab, pulang hidup saya akan bagus lagi. Nah seperti itu. Oleh Oke. karenanya kalau di kita yang praktisi internasional gitu, kita udah nggak pakai testimoni itu. Karena itu Mmm. malah memberikan pesan yang bias gitu ya kan. Mhm 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 mhm. Oke kok, apalagi misalnya ceritanya cukup parah gitu ya bro, Mhm misalnya mhm. gini, iya saya 20 tahun pakai, keluar masuk penjara, jadi bandar, jadi ini, jadi itu. Terus kemudian sekarang saya udah berhenti, saya jadi pemerhati masalah anak-anak, dan lain-lain. Kan buat anak-anak tuh ngeliatnya, wih ini orang keren ya, hebat nih orang dari ancur-ancuran, Ternyata sekarang masih jadi bisa orang kayak baik. gini. Iya 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 iya. Gue ngerti poin lo. Yes. Nah, iya gitu. Nah, itu juga kalau dia punya kesempatan untuk memulihkan hidupnya, kalau enggak, nah kan gitu ya. Iya iya Iya, iya dan iya. itu tidak evidence based sehingga kita udah tidak menggunakan, udah lama nggak menggunakan metode testimoni seperti itu. Mhm mhm. Ya kayak gitu, Itu Bro. terima kasih Bang, itu bener-bener poin yang menurut Ya, gue sangat bagus sekali ya bahwa, ya, memberikan testimoni itu ternyata nggak efektif ya. Itu ya, gue nggak sendiri efektif. juga baru tahu, nah Mm, mm. gini Bang, yang jadi pertanyaan gue ada 2 nih, yang pertama dulu deh, Oke. masalah testimoni tadi, ya dan juga lu mengatakan bahwa polisi atau pemerintah lah ya dalam dalam hal ini, itu juga beberapa kali masih menggunakan cara-cara yang lama. Bahkan tadi lu bilang Ya, cara yang tahun 1980, which is udah ya, 40 tahun yang lalu ya, nggak kerasa. iya, iya, Nah, iya, iya, eee, iya. maksud gue, ini kan pemerintah juga sebenarnya kan bekerja sama dengan elu, tapi ketika mereka menggunakan strategi seperti itu, apa yang kemudian lu sampaikan ke mereka atau akhirnya gimana sampai, supaya tidak menggunakan cara itu lagi gitu? Ya, memang eh, pemerintah juga gini ya, pemerintah juga terbatas gitu Mhm, ya. mhm, Mereka kan bekerjanya based on anggaran mhm, gitu. Jadi kalau program kayak misalnya kayak kita nih, Lingkar Indonesia Peduli kan emang salah satu kendala kita kan susah memberikan program itu for free karena kan satu kali program pelatihan itu bisa 6 kali pertemuan. iya Nah itu yang membiayai siapa? Ini kita ngomong pragmatis aja ya. iya iya, Nah, pemerintah fair-fairan seperti itu ajalah dengan kita. anggaran terbatas, dia harus mengedukasi sekitar 50 juta anak usia produktif saat ini kan sulit juga. Mhm, Sehingga mereka pakai pendekatan yang one size fits all kira-kira begitu. Ya, tapi mmm, pelan-pelan mereka juga udah mulai berubah. Udah mulai mhm, berubah nih. Iya ya, Bro. Nah, karena saya selalu menyarankan justru karena Anda cuma punya kesempatan misalnya nih satu kali datang ke satu sekolah gitu ya, mhm, ya justru berikan yang paling efektif metodenya kan gitu ya. mhm Jadi mhm, gimana caranya 90 menit yang Anda punya itu memang Anda berikan sesuatu yang efektif mhm, gitu ya. Jangan diulang lagi paradigmanya. Nah, tapi di pemerintah juga ada satu kendala karena turnover pejabat itu kan tinggi, cepat mhm, ya. Jadi kita baru saya misalnya sama Ernest baru punya hubungan baik nih. Ernest nih si pejabat mhm, ya, si pejabat nih di lembaga pemerintah itu kan. Udah mhm. bagus nih, Ernest sudah mulai masuk nih. Oke, iya juga ya Bro Steve, kayaknya kita mesti rubah nih. Tahu dimutasi. Oh, Ganti jadi lagi orang baru. iya Itu iya juga iya jadi iya, kendala gitu ya. Jadi selalu a new page gitu. Tapi kita nggak bisa salahin juga karena memang strukturnya seperti itu. Jadi saya sama tim sama teman-teman LSM selalu berpikir ya udah at least we try. Kita berbuat yang terbaik gitu ya kan dan eh, mereka pun juga udah mulai merubah cara-cara mereka gitu ya kan ada mhm. gitu perubahan mereka mulai menyesuaikan juga gitu tapi memang kendalanya sih seperti itu umumnya bro. Oke.
terkait anggaran itu karena emang susah ya, Ya, susah ya, yang ya. membiayai siapa, apalagi budaya Indonesia ini beda dengan budaya di negara maju. Mhm. Orang kita ini kalau lehernya belum sakit dia nggak berhenti makan kambing, gitu ya. Ibaratnya Iya nunggu kan kayak gitu ya. kejadian ya. Iya, ya, gue setuju. Ya, orang Kak, Indonesia kan kayak gitu. ya, Kalau dia belum diabetes, dia tetap tuh ngopi itu. Wah, ya kan? naik motor Kopi kalau belum susu jatuh manis. nggak pakai helm. Yes, betul. Kalau Ya. pakai helm juga, kenapa pakai helm? Ya soalnya ada polisi di Oh ujung. iya, Nah, benar kayak itu gitu. juga. Ya, 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 Iya ya. kan? Tidak belum kebangun kerangka berpikir sehat itu di kita gitu. Mhm. Jadi, tapi nggak apa-apa. Ini udah mulai ya, udah mulai gitu. Pasti ada selalu peluang positif gitu saat kita mau mengedukasi masyarakat, selalu ada gitu sih bro. Oke. Ini Ya. pertanyaan kedua juga, Bang. Ini kalau nggak salah sempat beberapa waktu yang lalu itu cukup diangkat juga di tengah kalangan public figure kalau nggak salah. Jadi ada Hmm, beberapa public figure yang ketangkep pakai narkoba. Terus habis itu oke. seperti yang tadi lu bilang, jadi seolah-olah ditangkap kemudian dipamerkan seolah-olah mereka ini adalah bahan tontonan atau nggak tahu apakah bahan tontonan atau supaya menjadi contoh atau gimana. Dan gue cukup yakin pasti lu juga pernah bilang dong ke mereka bahwa sebenarnya ini nggak efektif loh. Tapi kemudian sebenarnya apa sih Ya, tujuan dilakukan seperti itu? ya. Pertama sih, ya biar kelihatan ada kerjanya mungkin ya, mungkin. Karena Oke. kan, karena kan, karena kan kalau ditangkap public figure ini kan kesannya kan berbobot ya, Mhm, berbobot. Nah, mhm. cuma masalahnya kan kita teman-teman LSM ini kan juga kadang-kadang eh, walaupun kadang dilibatkan sebagai tenaga ahli ya, tapi kan kita nggak ada daya gitu bro. Tapi kita selalu upayakan itu ya, gimana Mhm. caranya, gimana. Makanya kadang-kadang kalau pejabatnya udah oke, atau dimutasi, ganti lagi yang baru, Ya, yang kita harus edukasi lagi dari ulang gitu. Nah, ya. kaitannya gini, jadi selain untuk mempromosikan dalam tanda kutip nih, mohon maaf ya, mungkin Mhm. bahwa hey kita we do something loh, kita berantas loh, cuman paradigmanya masih war on drugs gitu kan. Mhm. Sementara saya termasuk salah satu praktisi yang menyatakan war on drugs itu udah nggak bisa gitu. Dan memang Mhm. dari awal tuh udah salah konsep karena kita memerangi orang yang sakit gitu ya Oke. kan. Kalau kita nangkepin pengguna itu kita perang sama orang yang sakit, mereka tuh butuh bantuan gitu ya kan, mereka pun sebenarnya pada awalnya nggak mau gitu sampai kejebak penggunaan gitu kan. Kita lihat juga banyak misalnya public figure ya, Mhm. misalnya kita lihat foto-foto dari sebelum dia menggunakan sampai dia ketangkep, udah jelek banget tuh mukanya, udah beda ya kan, akibat penggunaannya gitu ya, sehingga Ya. karirnya kan banyak juga artis mungkin nggak perlu ketangkep tapi karena penggunaannya makin berproses ya, Ya. makin kuat penggunaannya, karirnya pun akhirnya jadi goyang kan gitu ya. Mhm. Akhirnya nggak kepake lagi karena perilakunya berubah, sudah tidak bisa profesional, udah nggak etis dalam dia menjalankan tugas-tugasnya kan kayak gitu. Nah, ya itu sih yang jadi kadang-kadang jadi kendala. Jadi sebenarnya seharusnya orang-orang yang mengalami gangguan penggunaan itu Mhm. memang langsung mendapat bantuan perawatan Mhm. gitu, tidak dipamer seperti itu gitu ya kan. Karena eh, saya pernah katakan juga masalah satu rekan gitu di lembaga sebelah gitu ya, Mhm. justru kan ada yang kambuhan ya, kalau kita bicara artis kan ada yang kambuhan Iya, rajin iya, gitu relapse. ya, rajin kan ya, maksudnya rajin ketangkep ya, Oh, ya, karena ya, buat ya. dia Ya, juga ya. ya, karena buat dia juga udah nggak ada manfaatnya gitu ya kan. Saya bingung bro Steve, udah ditangkap berulang-ulang dia bikin terus, ya Anda udah kasih dia punishment yang paling tinggi dalam tanda kutip, Dan dia udah paling melalui itu. iya paling dipamerin lagi sama media, paling gua iya udah tinggal iya iya aja, paling gua dikirim ke rehab, nah kan kayak gitu ya, habis dari Iya, rehab iya, gua iya. berbuat lagi, nah gitu. Jadi nggak efektif gitu ya kan. Sebenarnya lebih bagus mereka dikirim ke tempat-tempat yang memang bisa menangani adiksi itu secara profesional sih, gitu sih kalau Mhm. pendapat kita yang lebih tepat sasaran, namanya orang sakit ya, orang sakit gitu, mereka punya gangguan perilaku, Mhm. mereka juga pada intinya nggak mau. Awalnya itu juga umumnya pengguna itu dari just for having fun gitu bro, awalnya for Mhm. having Mhm. fun Mhm. ya, seneng-seneng gitu ya, cuman karena dia kurang paham edukasinya, akhirnya berkembang nih progresif sifatnya gitu ya, akhirnya jadi addiction, Mhm. dan akhirnya dia tidak mampu lagi mengelola itu, nah gitu sampai ke titik terendahnya nantinya gitu sih biasanya.